Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, biar hari ini Engkau membuka berkat-berkat-Mu kepada kehidupan kami, terutama berkat rohani, supaya hati kami melimpah dengan damai sejahtera dan kebahagiaan, sukacita, dan kekuatan datang daripada Tuhan. Supaya pada hari seperti ini, pada suasana Natal yang indah, biar Tuhan Engkau memberikan kepada kami pengertian, supaya iman kami semakin meningkat, sehingga itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, perjalanan hidup kami pada tahun akan datang. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami, bahkan mereka dalam pergumulan, Engkau menolongnya. Yang sakit juga Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Merry Christmas, selamat Natal. Semua nubuatan-nubuatan oleh para nabi yang tercatat semuanya, itu hampir semua telah digenapi. Demikian juga kalau kita melihat apa yang pernah tertulis, apa yang telah Tuhan firmankan kepada para nabi, semua digenapi. Tidak ada satupun yang tidak. Bahkan kalau ada yang belum digenapi, saya yakin saudara, mungkin tidak lama itu akan penggenapan. Karena ada juga nubuatan tentang akhir zaman. Dan akhir zaman terbagi begitu banyak. Apakah itu akhir zaman di awal? Ataukah akhir zaman di pertengahan? Atau akhir zaman sekarang ini yang sudah mendekati akhir? Dan akhir itu apakah itu harus keluar dulu? Apa nubuatan itu harus digenapi terlebih dahulu? Saudara, ataukah itu setelah Yesus datang, nubuatan itu baru? Saudara, kita harus membaca firman itu dengan baik. Namun apa yang difirmankan Tuhan, semuanya digenapi dan akan digenapi. Mungkin ada sedikit saja yang belum digenapi, yaitu tentang saudara akhir zaman ini, di mana Yesus akan datang di Bukit Zaitun, di mana kita ada pengangkatan, di mana ada perang Harmagedon, di mana manusia, saudara, sudah mulai tidak lagi memusikkan agama, sudah tidak punya cinta kasih lagi, ya, suka berkelahi menjadi hamba uang, dan suka berkhianat, dan sebagainya. Sebab itu, saudara, kita lihat salah satu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi tentang Yesus Kristus. Sehingga itulah yang kemudian disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, yaitu supaya membawa bayi Yesus itu ke Mesir. Kenapa harus ke Mesir? Kok nggak ke tempat yang lain? Kenapa harus ke Mesir? Nah, itu sesuai dengan nubuatan dari para nabi, bahwa nanti dari Mesir kupanggil anakku. Itu juga kisah yang pernah terjadi kepada Abraham dalam Kejadian 15, yaitu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan diperbudak di satu negeri selama 400 tahun. Dan setelah itu baru nanti akan kupanggil. Nah, ini juga hal yang sama, saudara. Yaitu tentang Yesus Kristus, Mesias Tuhan itu. Bahwa dari Mesir akan kupanggil anakku. Itu, saudara, menggenapi. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa ya? Ada masalah kok Tuhan nggak langsung selesaikan masalahnya? Kenapa Tuhan begitu ada persoalan, Tuhan kok nggak mau singkirkan orang yang buat persoalan, padahal orang itu jahat, seperti Herodes itu jahat. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya rencana. Untuk menggenapi firman itu, Yesus harus ke Mesir dulu. Dari Mesir baru dipanggil. Sehingga Tuhan tidak langsung membunuh Herodes. Akhirnya Tuhan juga tidak memerintahkan Yusuf untuk bersembunyi. Bahkan Tuhan pun bisa supaya Yusuf ada di Bethlehem dan tidak terbunuh. Tuhan bisa mengubah hati Herodes atau para pasukan yang hendak membunuh bayi-bayi, yaitu yang seusianya. Tuhan bisa mengatur semuanya. Tetapi tetap Tuhan menyuruh sepertinya. Kalau kita melihat, wah, Herodes kok lebih kuat ya. Sampai Tuhan menyuruh, yaitu Yusuf, Maria, dan Yesus disuruh ke Mesir mengungsi. Itu untuk menggenapi firman, saudara. Jadi jangan melihat bahwa kok masalah itu
terjadi Tuhan kok nggak menyelesaikannya. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan tahu lebih dahulu sebelum masalah itu terjadi. Karena Dia Maha Tahu. Kalau Dia Maha Tahu, tentunya saudara, Dia bisa menghancurkan semuanya. Karena Dia Maha Tahu. Contohnya, kalau satu negara hendak diserang oleh negara lain, dan Dia tahu akan diserang, dan Dia tahu siapa pengkhianatnya di negaranya, Dia pasti selesaikan dahulu. Tidak mungkin tidak. Tetapi Tuhan itu, Tuhan punya rencana yang indah. Apa yang Dia sampaikan di firman itu tidak bisa dipungkiri. Dan semuanya harus digenapi. Oleh karena itu pada Natal ini bersukacitalah. Mungkin masalah itu masih tetap terjadi. Mungkin kita terpaksa sepertinya diungsikan, dilarikan, disembunyikan. Sepertinya tidak ada kuasa Tuhan yang mengalahkan masalah itu. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang kita tidak mengerti rencana Allah yang indah. Demikian hal ini terjadi kepada Yusuf. Kita baca dulu Matius pasal 2 ayat yang ke-15. Kata malaikat itu pada Yusuf melalui mimpi, "Bawalah anak itu ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat 14 dengan mengatakan jelas juga, saudara. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi supaya membawa anak itu pergi ke Mesir. Karena Herodes hendak membunuhnya. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dan tinggallah di sana sampai Herodes itu mati. Kenapa? Karena hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Bahwa dikatakan, "Dari Mesir ku panggil anakku." Dari Mesir ku panggil anakku. Apa yang terjadi kepada Yesus? Yesus itu dibawa ke Mesir. Sehingga saya waktu ada di Mesir, saya melihat ada sekitar 10 lebih tempat di mana Yusuf Maria menyembunyikan Yesus. Sampai ada yang di pinggir sungai Nil. Ya, juga di tempat yang lain. Dan tempat-tempat itu dijadikan gereja-gereja kecil, saudara. Karena di Mesir, kalau kita tahu bahwa bukan Kristen yang menguasai, tapi Kristen di Mesir cukup terbesar dari Kristen yang ada di Arab. Karena di Mesir penduduknya 80 juta. Tapi Kristen di sana tidak ada yang tahu pasti. Tapi orang sudah tahu sekitar 25 juta. Dan yang kedua Kristen terbanyak adalah di Libanon. Libanon itu penduduk Kristen 45%. Kristen semua. Yang ketiga ada di Suria. Di Suria, saudara, itu Kristen. Dan sisanya ada di Palestina atau di Israel dan lain sebagainya. Nah, ketika saya di Mesir, saya ditunjukkan tempat-tempat itu. Selama berapa bulan pindah sana. Loh, kenapa kok pindah-pindah sampai menderita? Bukankah Yesus yang hebat? Itu, saudara. Karena Mesir juga wilayah dari kerajaan Romawi. Herodes itu salah satu wali negeri, raja kecil untuk Yerusalem. Dia juga kenal dengan yang memerintah wali negeri atau raja kecil yang ada di Kairo atau Mesir situ. Sehingga dia bisa saja kirim mata-mata. Sebab itu tidak mudah untuk ikut Tuhan. Walaupun malaikat Tuhan berbicara kepada kita, visi itu jelas, melalui mimpi jelas kita tahu. Dan kita taat, saudara. Tetapi butuh juga perjuangan. Butuh juga usaha. Demikian ketika Tuhan memberi kepada saya untuk membuka gereja, ditunjukkan seperti ini. Saya yakin itu terjadi, tapi kita tidak bisa santai-santai. Kita tetap usaha, bukan berarti usaha itu yang menentukan. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu memberkati, dan berkat itu ada di depan. Yang penting kita harus maju ke depan. Kalau berkat itu ada di kanan, kita harus ke kanan. Dan kalau berkat itu, saudara, kita tidak boleh lama-lama. Contohnya, mana yang turun, yang diberikan, itu tidak boleh lebih dari waktu yang ditentukan. Kalau mereka mengambilnya siang, mana itu mencair. Sehingga orang itu harus juga ada waktu, ada keulatan, ada usaha. Tapi usaha, sekali lagi, bukan supaya kita, saudara, kaya. Tetapi usaha itu untuk mengambil janji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Biar firman ini menggugah, mengilhami, memberikan hikmat kepada setiap kami. Menjadi bekal
untuk kehidupan rohani kami di tahun-tahun yang akan datang. Jika kami punya salah dan dosa, Tuhan kiranya Engkau ampuni kami. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan kami. Mari saudara, jika Engkau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, keluarga, pekerjaan, ekonomi, studi, karir, pasangan hidup, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika Engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah dengan iman, percayalah Yesus Tuhan kita itu tahu dan siap untuk menolong kita. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan biarlah engkau dihiburkan Tuhan, diberikan hikmat, jalan keluar, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Merry Christmas, selamat Natal. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.